Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Nurmali. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mengidentifikasi isi cerpen. Ibu akan membacakan sebuah cerpen. Silakan kalian dengarkan, simak baik-baik, kemudian tentukan isi cerpen tersebut. Catatan dalam botol karya Andi Mutiara Mutahara. Namaku Pelangi. Aku sangat suka menulis. Aku selalu menulis catatan harianku di kertas cantik dan memasukkan gulungan kertas itu ke dalam botol. Botol itu akan kulempar ke laut. Di belakang rumahku memang ada pantai yang indah. Selain menulis, aku juga sangat suka melihat pelangi. Aku melempar botol setiap kali muncul pelangi. Itu kulakukan agar kisahku dan kehidupanku di masa depan akan berwarna seperti pelangi. Suatu hari, ayah dan bunda pergi ke Paris karena urusan penting. Mereka memang selalu pergi, sampai-sampai tidak punya waktu untuk kami. Bunda menyuruhku menjaga Rindu adikku yang sudah kelas 3. Aku anak cukup berada, rumahku besar, tapi jujur saja, aku sudah bosan hidup seperti ini. Kami hanya berdua setiap hari. Beruntung aku mempunyai tetangga yang baik. Aku biasa memanggilnya Bibi Hani. Beliau mempunyai warung bakso. Beliau selalu memperhatikanku dan Rindu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku tanpa Bibi Hani. Sudah seminggu orang tuaku belum pulang. Apakah mereka sesibuk itu? Tapi barusan aku mendapat SMS dari bunda bahwa sore ini mereka akan pulang. Kak, ada pelangi tuh, tunjuk Rindu lewat jendela. Benar, saatnya menulis, seruku sambil mengambil kertas, pulpen, dan botol. Lalu aku menuju pantai di belakang rumah. Aku mencari tempat teduh dan mulai menulis. Namaku Pelangi. Aku sangat suka menulis dan melihat pelangi. Setiap hari, orang tuaku pergi. Aku terpaksa tinggal bersama adikku, Rindu. Beruntung aku mempunyai tetangga yang baik hati. Namanya Bibi Hani. Beliau selalu membantuku. Sekarang, ayah dan bunda pergi ke Paris. Tapi kabarnya sore ini mereka akan segera pulang. Aku sudah tidak sabar. Pelangi. Itulah catatanku. Aku menggulung kertas catatan itu dan memasukkannya ke dalam botol plastik yang sudah kuhias semenarik mungkin. Sejenak aku menatap pelangi sambil tersenyum. Lalu aku melempar botol itu jauh-jauh. Setelah itu, aku kembali ke rumahku. Aku menemui Rindu yang sedang menonton TV. Namun ia terlihat sangat sedih. Rindu, ada apa? Tanyaku lembut sambil membelai rambutnya yang panjang. Pesawat tujuan Paris Indonesia jatuh, Kak. Pasti ayah dan bunda juga ada di pesawat itu, kata Rindu sambil terisak-isak. Jantungku seperti berhenti berdetak mendengarnya. Kata-kata itu terasa membuat darahku berhenti mengalir. Ayah, bunda, jangan tinggalin kami. Sudah cukup kami kesepian setiap kalian pergi. Tapi kami nggak mau kesepian untuk selamanya tanpa ayah dan bunda. Ya Allah, semoga ayah dan bunda segera ditemukan. Selamatkanlah mereka. Air mataku mengalir deras sambil terus berdoa dalam hati. Assalamualaikum, Pelangi, Rindu, ucap Bibi Hani sambil membuka pintu rumahku. Lalu beliau masuk. Beliau melihat kami menangis. Iya, Bibi sudah tahu semuanya, kata Bibi Hani sambil membelai rambutku dan Rindu. Kalian sabar ya, orang tua kalian pasti akan segera ditemukan. Bibi Hani akan selalu ada untuk kalian. Esoknya, aku dan Rindu pergi ke sekolah seperti biasanya. Malam harinya, aku mendengar Rindu memanggilku. Aku langsung bangun dan membangunkan Bibi Hani yang memang menginap di rumahku. Aku dan Bibi Hani segera ke kamar Rindu. Badan Rindu sangat panas. Akhirnya, aku terus menunggu Rindu hingga pagi datang. Paginya, aku dan Bibi Hani membawa Rindu ke rumah sakit.
Aku terpaksa memberi surat izin kepada guruku untuk tidak sekolah dulu sampai kondisi adikku kembali normal. Setelah itu, Bibi Hani pulang karena masih harus menjaga warungnya. Tidak berapa lama, suster datang memeriksa Rindu. "Adikmu belum bangun ya?" "Belum, Sus." "Oh iya, Rindu sakit apa, Sus?" "Adikmu terkena penyakit tipes. Nanti kalau adikmu bangun, suapin ya. Esoknya aku dan Rindu makan bersama." Tapi Rindu terlihat tidak nafsu makan. Malamnya Rindu terlihat pucat. Demamnya sangat tinggi. "Kak, aku mau keluar sebentar," pinta Rindu. "Tidak bisa, Rindu. Kamu harus banyak istirahat. Jangan banyak bergerak dulu." "Tolong, Kak, sebentar saja kok." Aku pun mengantarnya keluar sebentar. Namun tiba-tiba Rindu pingsan. Aku melihat Rindu berbaring lemas di tempat tidur. Ia tidak sadar-sadar. "Kak," panggil Rindu pelan. Ia membuka matanya. "Rindu, jangan banyak bergerak dulu ya," cemasku. "Kak, jangan berhenti menulis ya. Teruslah menulis bersama Pelangi," ucap Rindu. "Tentu, kakak akan selalu menulis. Kakak memang bagai pelangi. Semoga hidup kakak menyenangkan." "Rindu, kamu kenapa?" "Aku ingin pergi bersama ayah dan bunda." "Selamat tinggal, Kak." Akhirnya Rindu mengembuskan nafas terakhirnya dengan senyuman manis. "Rindu, jangan tinggalin kakak. Kakak harus bagaimana?" Tangisku kencang. Bibi Hani mencoba menenangkan. Sebelum meninggalkan pemakaman, aku mencium nisan Rindu. "Rindu, sampaikan salamku untuk ayah dan bunda." Seminggu setelah kematian Rindu telah berlalu, aku menjalani hari seperti biasanya. Namun, aku masih tidak ke sekolah. Kematian Rindu membuatku lebih tertutup. Gerimis turun lagi sore ini. Seperti biasa, Pelangi kembali muncul dan aku kembali menulis. Namaku Pelangi. Aku sangat suka menulis dan melihat pelangi. Seminggu yang lalu, Rindu mengakhiri perjalanannya. Ia berpesan agar aku terus menulis bersama pelangi. Rindu sekarang sudah bahagia bersama ayah dan bunda. Dan aku di sini sendiri dan kesepian. Pelangi. Aku melempar botol itu jauh-jauh. Aku masuk ke rumah dengan perasaan kesal. Aku membanting pintu dan mengacak-acak kamarku sambil menangis. Percuma namaku Pelangi. Kehidupanku juga tidak berwarna seperti pelangi. Kenapa sih mereka memberiku nama Pelangi? Benar-benar tidak cocok. Orang tuaku mengalami kecelakaan dan aku dan Rindu ditinggalin. Sekarang Rindu juga ninggalin aku. Ayah, bunda, dan Rindu sudah bahagia bersama di sana. Sedangkan aku sendirian. Aku harus bagaimana? Isakku kencang. Lalu Bibi Hani masuk dan menemuiku. Pelangi, tenang nak, hibur Bibi Hani. Allah memang tidak pernah berhenti memberikan ujian untuk hambanya. Allah melakukan itu agar hambanya selalu tegar dan sabar menghadapi ujian apapun. Percayalah, cobaan itu yang terbaik untuk hambanya. Yang terbaik apanya? Ayah dan bunda pergi ninggalin aku. Rindu juga. Apa itu yang terbaik? Bantahku. Tenang nak, Bibi akan selalu bersama Pelangi kok. Aku menatap Bibi Hani, lalu memeluknya erat. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengikhlaskan semuanya. Tapi, kemarin Bibi Hani bilang akan membawaku ke panti asuhan.
Apa Bibi tidak sayang lagi sama aku? Tanyaku setelah mengetahuinya. Bukan begitu, Pelangi. Bibi harus menjual dan mengurus keluarga Bibi. Tenang saja, Bibi akan selalu melihat kamu kok. Lagi pula, pemilik panti asuhan itu adalah saudara Bibi. Tapi, tolong Bibi jaga rumahku ya. Rumah itu menyimpan banyak kenangan, kataku. Bibi Hani mengangguk sambil tersenyum. Jadi, untuk terakhir kalinya, aku pergi ke pantai belakang rumahku. Saat itu pelanginya tampak jelas dan indah di atas pantai. Namaku Pelangi. Aku sangat suka menulis dan melihat pelangi. Setelah kehilangan keluargaku, aku sangat kesal dan putus asa. Aku hampir saja menyalahkan takdir Allah. Namun, Bibi Hani tidak berhenti menghiburku. Hari ini juga, aku akan ke panti asuhan milik saudara Bibi Hani. Aku mulai terbiasa dengan lingkungan panti. Teman-temanku juga semua baik dan ramah. Di sini, kami seperti satu keluarga yang saling menyayangi. Seperti biasa, aku ingin menulis. Pelangi telah tampak. Aku duduk di batu dan menulis. Namaku Pelangi. Aku sangat suka menulis dan melihat pelangi. Sudah sebulan, aku tinggal di panti. Aku juga mulai akrab dengan teman-temanku. Di sini, aku sangat bahagia. Aku dapat merasakan hangatnya rasa kekeluargaan. Kuharap selanjutnya akan ada kejadian luar biasa dari sekarang. Pelangi. Seminggu kemudian, Bibi Hani datang bersama pria yang tidak kukenal. Tapi sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Ternyata pria itu adalah Paman Rusdi. Beliau ingin mengajakku tinggal di rumahnya di Solo. Tentu saja aku sangat senang mendengarnya. Bibi, selamat tinggal. Aku tidak akan bisa seperti ini tanpa Bibi. Bibi benar-benar malaikatku. Maaf kalau selama ini Pelangi ngerepotin Bibi, kataku sambil menangis. Pelangi, kamu anak baik. Kamu bisa tegar dan bersabar meskipun telah kehilangan orang tua dan adikmu. Justru Bibi belajar banyak hal dari kamu. Kamu adalah seorang pelangi yang sesungguhnya. Bibi yakin kehidupanmu selanjutnya akan penuh warna seperti pelangi. Ibumu tidak salah memberimu nama Pelangi. Keluargamu di sana juga pasti bahagia melihatmu, kata Bibi Hani sambil menyeka air mataku. Selamat tinggal, Bi. Aku akan selalu ingat Bibi, ucapku sambil melambaikan tangan. Selamat jalan, Pelangi. Ikuti terus cahayamu, dan kau akan bahagia. Aku menyeka air mataku dan berusaha tersenyum. Nah, sekarang coba kalian identifikasilah isi cerpen tersebut. Isi teks cerpen tersebut adalah sebagai berikut. Cerita diawali dengan pengenalan tokoh yang bernama Pelangi. Pelangi memiliki hobi menulis catatan harian di kertas, lalu dimasukkan ke dalam botol dan dilemparkannya ke pantai. Pelangi suka melihat pelangi bila muncul di langit. Pelangi memiliki adik yang bernama Rindu. Pelangi memiliki tetangga yang baik hati, namanya Bibi Hani. Ayah dan bunda Pelangi mengalami kecelakaan dalam pesawat. Setelah ditinggal ayah bundanya, adik Pelangi sakit hingga adiknya meninggal. Pelangi sangat sedih dan kecewa karena ayah, bunda, dan adiknya telah tiada. Syukur ada Bibi Hani yang selalu memperhatikan Pelangi. Pelangi sempat dititipkan ke panti asuhan milik saudara Bibi Hani. Pelangi bertemu dengan pamannya yang bernama Rusdi dan mengajaknya untuk tinggal di rumah pamannya tersebut di Solo. Bibi Hani berharap Pelangi bahagia tinggal bersama pamannya.
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.